Pasca penggeledahan, KPK menemukan sejumlah alat bukti. Ada uang diantaranya puluhan miliar rupiah, beberapa dokumen. KPK juga disebut-sebut telah menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka, meski belum diumumkan secara resmi. Kita bahas malam ini bersama peneliti ICW, Almas Syafrina. Mbak Almas, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Mbak Almas, terima kasih atas waktu Anda malam ini. Mbak Almas, apakah sudah ada catatan ICW soal dugaan korupsi di Kementan ini? Karena memang sudah ada beberapa saksi yang diperiksa oleh KPK, kasus ini sudah disampaikan KPK sudah didalami sejak sekitar 3 pekan terakhir. Iya Mbak Putri, sebetulnya terkait dengan penetapan tersangka ini sejak sekitar bulan Juni ya sudah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jadi sudah ada proses yang dilewati walaupun memang saat ini kami belum mengetahui secara jelas ini kasusnya terkait dengan apa. Tapi dari informasi yang setidaknya beredar di pemberitaan media, ini kan salah satu yang disebutkan adalah terkait dengan dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian. Yang mana ini sebetulnya dalam kasus korupsi di Indonesia ya bukan salah satu kasus yang baru begitu ya. Sejumlah kepala daerah bahkan di periode yang sebelumnya ada Menteri Agama begitu ya yang kemudian eh, tersandung kasus atau masalah yang sama yaitu jual beli jabatan. Jadi memang resiko atau kerentanan korupsi di sektor atau ya terkait dengan jual beli jabatan, obral birokrasi begitu ya, emang banyak terjadi begitu. Tapi kami juga belum mengetahui secara Ya. pasti apakah misalnya memang ini terkait dengan kasus tersebut atau ada kasus yang lain, misalnya terkait dengan tadi ya laporan pertanggungjawaban kegiatan ataupun Ya. pelaksanaan anggaran di Kementerian Pertanian atau seperti apa. Oke. Mbak Almas, kalau misalnya kita lihat karena memang KPK masih belum memberikan keterangan yang pasti soal ini, tapi kita lihat sekarang jika nanti betul eh, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi, ini adalah menteri ke-6 kalau tidak salah ya di era Presiden Joko Widodo yang tersangkut kasus korupsi. Kami punya datanya, mungkin kita bisa bedah bersama atau mungkin ICW punya catatan yang berbeda. Kami punya datanya, saya tampilkan dulu datanya. Dan ada benang merah, ini adalah 5 orang yang sebelumnya atau 5 ex-menteri sebelumnya yang terjerat kasus korupsi. Dan ada benang merah dari kelima ex-menteri ini adalah semuanya berasal dari partai politik. Apa catatan ICW terkait hal ini, Mbak Almas? Iya, terkait dengan menteri tersangkut kasus korupsi, spesifiknya ini menteri yang berlatar belakang partai politik, memang menteri-menteri yang tersangkut kasus korupsi bahkan tidak hanya di era Pak Jokowi begitu ya, tetapi di era sebelumnya Ya. itu lebih banyak yang terkait dengan partai politik begitu ya. Ini entah ada benang merah atau tidak, tapi tidak kita pungkiri bahwa partai politik kita juga ada masalah begitu ya. Mulai dari persoalan kandidasi, mulai dari masalah kandidasi, kemudian juga terkait dengan keuangan partai dan lain-lain. Tetapi ya perlu dilihat lebih jauh dulu ya terkait dengan kasusnya, apakah ini ada kaitannya dengan partai politik atau tidak begitu. Karena saya rasa di level jabatan pimpinan atau apalagi sebagai menteri begitu ya, memang ada celah korupsi yang cukup tinggi, khususnya di kementerian-kementerian pos tertentu, seperti misalnya di Kementerian Sosial yang banyak memegang program-program populis begitu ya Ya. seperti memberikan bantuan dan lain-lain atau kementerian-kementerian yang memegang anggaran besar di situ banyak proses atau banyak program pembangunan dan lain-lain. Jadi tingkat kerentanan korupsinya juga juga tinggi gitu. Jadi tidak hanya terkait dengan latar belakang menterinya yang menjadi soal di sini tetapi juga terkait dengan mungkin istilahnya itu seberapa basah begitu ya kementerian Oke. yang uh, juga terkait dengan masalah-masalah birokrasi di dalamnya. Masalah-masalah birokrasi di dalamnya. Mbak Almas, jadi celahnya apakah dari undang-undang sudah ada katakanlah undang-undang yang menentukan soal ini atau untuk pengadaan segala macam itu sudah dibuat dengan serigid mungkin ya. Aturannya juga sudah jelas, Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan segalanya. Tapi apakah memang celah itu masih terus ada dan terus muncul dan terus bisa dimanfaatkan oleh mereka yang mau bermain?
Iya, betul Mbak. Kalau regulasi rasanya kita sudah punya regulasi yang tidak hanya mengatur soal aturan main terkait dengan tata kelola begitu ya, tetapi juga bahkan di tahapan pengawasannya. Misal ketika kita membahas pengadaan barang dan jasa, bahkan di pengadaan barang dan jasa di kondisi darurat sekalipun, itu ada aturan main yang berlaku. Tidak bisa seorang pejabat pembuat komitmen atau PPK begitu ya secara sewenang-wenang tanpa melihat kompetensi penyedia kemudian melakukan penunjukan. Harus melihat bagaimana pengalaman atau kompetensinya. Demikian pula misalnya terkait dengan penempatan jabatan tinggi begitu ya di birokrasi. Misalnya jabatan pimpinan tinggi gitu ya JPT ini sudah ada regulasinya diatur di Undang-Undang ASN, dikedepankan misalnya sistem merit begitu ya, Ya, melihat bagaimana kualifikasi, kompetensi. Di situ pejabat pembina kepegawaian tidak seenaknya seharusnya menunjuk siapa kemudian orang yang ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, tetapi di situ ada proses seleksinya, ada tim pansel yang dibentuk, kemudian ada proses asesmen dan lain-lain. Tapi kalau kita melihat kasus-kasus yang masih saja bermunculan begitu ya, entah soal pengadaan, jual beli jabatan dan perizinan misalnya, memang celahnya masih masih cukup tinggi begitu, karena oke. memang di sini pertama tadi ya walaupun ada tim pansel seleksi jabatan tinggi ini kan dibentuk oleh menteri atau kalau di daerah ya dibentuk oleh pemerintah daerah itu sendiri begitu ya, sehingga di sini em, pengawasan menjadi satu hal yang penting. Sebetulnya pengawasan juga sudah ada, sudah diatur di situ. Salah satunya misalnya pengawasan yang dilakukan oleh KASN begitu ya, Ya, Komisi Aparatur aparatur Sipil sipil. Negara untuk Hmm. menjaga bagaimana sistem merit dalam birokrasi itu juga bekerja, kemudian juga untuk menjaga agar proses seleksi atau penempatan jabatan ini kemudian tidak dimonetisasi begitu ya, dalam artian tidak diobral, karena tentu ini dampaknya akan sangat signifikan. Dan terkait dengan jual beli jabatan sebetulnya ada dua masalah Mbak yang menjadi catatan umum dari ICW begitu ya. Hmm. Yang pertama ini memang rawan jual beli jabatan, dan yang kedua rawan kemudian dijadikan sapi perah, dalam artian Ya. birokrasi ini dijadikan sebagai sapi perah untuk Hmm. mengumpulkan logistik, entah untuk pimpinan, untuk kepentingan politik dan Ya. lain-lain Ya. begitu ya. Bisa jadi juga kombinasi dari keduanya. Nah, ini yang masih banyak terjadi di birokrasi kita begitu ya, baik itu di level kementerian maupun di level pemerintah daerah. Sudah banyak kepala daerah kita begitu ya, bupati, wali kota yang Betul. kemudian eh, tersangkut kasus korupsi terkait dengan jual beli jabatan. Artinya regulasi yang saat ini berlaku soal lelang jabatan, Hmm. seleksi terbuka dan lain-lain itu masih belum mampu untuk dengan efektif mencegah Oke. terjadinya kasus korupsi di dalamnya. Oke, berarti harus ada eh, penyesuaian regulasi ulang atau bagaimana? Karena berarti begini, selama ini misalnya pencegahan korupsi dipegang hanya oleh KPK untuk pencegahannya, berarti ini tidak bisa diserahkan begitu saja. Karena memang kalau misalnya mendengarkan apa yang disampaikan Mbak Almas tadi, artinya ada lintas birokrasi, ada lintas kementerian, yang memang semua harus terlibat di situ gitu ya Mbak Almas? Iya, penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau misalnya KPK begitu, ini kan adalah proses di hilir begitu Iya, ya. iya, Yang seharusnya ini ada pencegahannya di awal. Kalau tidak ya berapa banyak menteri kemudian kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi terkait dengan hal ini. Terlebih iya, lagi kita masih berada pada situasi di mana biaya politik untuk menjadi kepala daerah itu betul. sangat besar, Iya, keuangan partai apa namanya mengalami krisis pendanaan dari sumber yang legal begitu ya, iya, sehingga iya. sehingga resikonya itu masih besar begitu, Oke, sehingga pemerintah perlu melakukan pembenahan dari aspek sistemnya dan juga pengawasannya. Jadi tidak hanya terkait dengan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. betul, Penindakan yang betul. dilakukan oleh aparat penegak hukum ini juga satu hal yang penting, karena diharapkan dari proses ini juga menimbulkan semacam efek jera atau daya cegah begitu Hmm, ya. hmm. Eh, tapi ya itu tanpa ada kemudian perbaikan dari sistemnya, penguatan dari aspek pengawasannya, ini masalah ini saya rasa masih akan terus berulang ya di Betul. tahun berikutnya begitu, baik itu Iya. di pusat maupun di daerah.
Dan sekali lagi kalau memang sudah niat pasti juga akan menemukan cara dan menemukan celah gitu ya Mbak Almas ya. Mbak Almas terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Kita masih menunggu juga keterangan dari KPK ya. Terima kasih Mbak Almas, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri.